Jadi masalah tidur itu pada anak kita juga membicarakan masalah total tidurnya. Jadi sebenarnya tidur siang dan masalah tidur pada anak itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda antara tidur siang dengan tidur malam. Tidur siang fungsinya itu adalah membuat seorang anak itu apabila lebih apa namanya ya, dia bisa lebih segar, lebih fresh otaknya ketika dia mendapatkan stimulasi dari orang tuanya. Apalagi sekali lagi usia 10 bulan masih usia di bawah 2 tahun, di mana stimulasi lagi banyak-banyak yang diberikan oleh orang tua, sehingga tidur siang itu penting buat anak. Tujuannya itu adalah membuat anak supaya anak itu segar, nggak bete, dia nggak ngantuk ketika distimulasi. Jadi stimulasinya bisa diterima atau diserap dengan baik. Sedangkan kalau tidur malam fungsinya itu adalah dia untuk memperbaiki sel-sel tubuh, memperbaiki enzim-enzim tubuh, dan juga untuk pertumbuhan seorang anak. Seperti itu. Jadi jawabannya, tidur siang masih penting nggak sih? Jawabannya masih penting, tetapi memang nggak boleh lebih banyak daripada tidur malam. Karena sekali lagi, tidur siang tujuannya hanya untuk membuat seorang anak supaya dia segar ketika diberikan stimulasi. Ibaratnya mood busternya anak itu tidur siang ya dok ya? Betul sekali. Iya. Nah, oke dok. Berarti nggak perlu dipaksakan untuk tidur siang juga atau memang perlu dijadwalkan? Kalau tergantung anaknya juga atau tergantung orang tuanya, atau kadang-kadang ada ancaman buat anak nih, kalau nggak tidur siang nanti nggak dikasih jajan. Emang 10 bulan udah dikasih jajan ya? 10 bulan dikasih jajan apa di bawah 2 tahun? Enggak asih maksudnya. Gini, jadi pola tidur anak itu sebenarnya sudah bisa diajarkan sejak anak itu sejak usia 1 bulan juga sudah bisa diajarkan. Konsepnya itu ada konsep malam dan konsep siang. Jadi intinya itu seorang anak itu belajar dan juga hidup, pada anak di bawah 2 tahun ya, belajar dan juga hidup berdasarkan kebiasaan. Jadi ketika seorang orang tua mengetahui bahwa terjadi ketidakteraturan hidupnya seorang anak di bawah 2 tahun, maka dia harus segera memperbaiki ketidakteraturan tersebut. Maka oleh karena itu dari awal ya, jadi memang kita sudah harus ajarkan. Kalau siang kita harus ajarkan dia tetap tidur. Nah, untuk jam-jam tidurnya, usahakan untuk jam tidur siang itu jangan mendekati sore hari. Karena kalau misalnya dia mendekati sore hari, dia bisa akan terjaga sampai di atas jam 9 malam, nanti di atas jam 9 malam baru tidur. Kita mengusahakan seorang anak sudah bisa tidur maksimal itu jam 8, dan seterlambat-lambatnya itu adalah jam 9 malam. Kenapa sih? Karena anak-anak di bawah 2 tahun itu kan pertumbuhannya masih sangat pesat. Dan pertumbuhan yang sangat pesat itu sangat juga dipengaruhi oleh tidur yang baik. Tidur yang baik adalah tidur malam yang berkualitas dan panjang dan dalam, yang dimulai dari jam 8 malam dan selambat-lambatnya jam 9 malam, selambat-lambatnya ya. Jadi selambat-lambatnya jam 9 malam, kalau bisa diusahakan jam 8 malam, supaya jam 11 malam sampai dengan jam 1 malam atau jam 1 pagi dini hari, growth hormon itu bisa keluar dengan baik. Nah, gimana growth hormon itu bisa keluar dengan baik di jam 11 malam sampai jam 1 pagi dini hari? Dia harus melewati berbagai fase tidurnya sehingga dia bisa tidur dalam, sehingga nanti jam 11 malam sampai jam 1 growth hormonnya keluar. Nah, growth hormon itu untuk apa? Untuk pertumbuhannya dia. Jadi, kalau misalnya anak kecil yang tidurnya juga ngaco jam tidurnya, maka pertumbuhan linear anak itu juga jadi ngaco, karena growth hormon itu jadi ngaco keluarnya pada malam hari, gitu, seperti itu. Ada pengaruhnya dari orang tua nggak dok kalau pola tidur itu? Maksudnya orang tua sukanya begadang, itu terutama ibunya misalkan ini, ada nggak? Sekali lagi orang tua itu kan guru pertama bagi anak ya. Jadi kalau misalnya anaknya memang suka ngeliatin loh, bukan secara genetik. Jadi nggak ada pola tidur itu genetik. Jadi misalnya orang tuanya suka tidur jam 12 malam sehingga nanti anaknya tidur jam 12 malam.
tidak ada pola tidur itu yang diturunkan secara genetik, tetapi pola tidur itu dicontoh sama anaknya. Kalau misalnya anaknya nih lagi tidur ya, udah tidur nih anaknya jam 8, wah orang tuanya tuh masih maksudnya masih menonton TV, ngobrol. Jadi dia kan ngobrol jam 12 malam, dia ngelihat, oh ternyata kalau tengah malam tuh harus ngobrol ya. Nah berarti anak-anak akan mengikuti, jadi tengah malam juga harus ngobrol, akhirnya dia mengikuti, seperti itu. Jadi ketika memang ketika memang kita nih sudah berkomitmen kita mau jadi orang tua yang tadinya dulu kita punya kebiasaan yang kurang baik, maka mau nggak mau kita harus berubah, karena sekali lagi anak di bawah 2 tahun belajar dan hidup dari kebiasaan dan belajar dan hidup dari yang diajarkan oleh orang tuanya. Oke. Tapi kalau pas posisi dari terbangun tengah malam itu kelewat jam 1, jam 2 itu proses kembali tidurnya lama nggak apa-apa ya, Dok? Setidaknya orang tuanya sudah berusaha untuk menidurkan. Jadi lampu dimatikan, nggak ada suara TV, nggak ada suara apapun, nggak ngelihat handphone. Jadi benar-benar dimatikan, terus anaknya dibuat tidur. Memang merubah kebiasaan itu nggak secepat membalik tangan. Mungkin butuh waktu 2 minggu lebih untuk seperti itu, tetapi diusahakan orang tua mengembalikan lagi waktu tidurnya. Seperti itu, sambil kita mengetahui apa sih penyebab si anak ini kebangun malam hari, apakah masih lapar, atau saya terlambat ngasih susunya, jadi ketiduran gitu, jadi ketiduran, mamanya ketiduran ngasih susunya, terus kemudian apakah memang anak ini misalnya sudah usia 5 bulan, apakah dia sudah memang nggak cukup dengan pemberian ASI aja, jadi kelaparan, atau misalnya karena saya nonton Liga Eropa, lagi Liga Eropa kan, iya, karena saya bisik nonton Liga Eropa, ya kan. Terus kan sekarang kan orang tua juga terbiasa kamar ada TV-nya. Apakah saya karena ada cahaya TV, jadi dia terbangun malam hari, walaupun nggak ada suaranya, tapi kan cahaya aja kadang-kadang pada beberapa anak juga menjadi stimulus supaya jadi bangun gitu, seperti itu. Jadi biar sambil kita mencari tahu apa sih penyebab anak ini bangun gitu, seperti atau kemarin tuh biasanya kalau pas lagi bulan puasa anak suka terbangun karena ikutan sahur orang tuanya. Kayak gitu. Tapi memang jadi nah kalau kayak seperti itu jangan dibiarkan. Jadi tetap misalnya jadi gantian sahurnya. Jadi kalau misalnya mamahnya udah sahur duluan, jadi kalau anaknya nanti bangun mamanya udah bisa menimang-nimang dan klonin anaknya lagi untuk tidur. Oke. Nyambung masih dengan pola tidur, Dok. Kan ini yang sepengetahuan saya kan, kalau rentan usianya masih saya belum begitu tahu cara memastikannya. Tapi kan ada rentan waktu 2 jam untuk 2 jam sekali untuk dibangunkan untuk diberi ASI. Ya kan? Nah, terus posisinya adalah kalau misalkan itu terutama untuk di siang hari. Kalau di malam hari bener nggak kalau misalkan kita berikan ASI ketika dia bangun saja tanpa harus dibangunkan setiap 2 jam? Oke. Kalau dalam 3 bulan pertama, maka sebaiknya tiap 2-3 jam tetap dibangunkan. Karena memang di 3 bulan pertama jam tidur bayi itu masih panjang sekali. Apalagi 1 bulan pertama itu jam tidur anak bisa 18 jam sehari. Apabila tidak dibangunkan, yang kita takuti adalah pertumbuhan berat badannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Biasanya kalau seorang bayi itu sudah dari 2 bulan pertama tuh sudah diajarkan, atau dari 3 bulan pertama sudah diajarkan bangun tiap 2-3 jam sekali untuk disusui, maka nanti di atas 3 bulan biasanya dia sudah teratur juga untuk 3 jam sekali atau tiap 2 jam sekali bangun untuk minta susu kepada orang tuanya. Nah, kalau misalnya, tapi ada juga nih kalau misalnya udah usia di atas 4 atau 4 atau usia sekitar 4 atau 5 bulan. Nah, usia 4-5 bulan atau di atas itu kan seorang anak tuh udah makin pintar menyusunya ya. Jadi dia semakin pintar dengan waktu yang lebih singkat, dia sudah bisa mengosongkan payudara mamanya ketika menyusui, baik 1 maupun 2. Jadi dia cepat mengenyangkannya. Ada beberapa gitu, kalau kayak gitu kita itu situasional. Jadi beda-beda setiap anak. Jadi kita lihat kalau misalnya seorang anak usia 5 bulan, orang tuanya bilang, Dok, kalau siang hari anak ini bener-bener tiap
2 jam sekali menyusu, dan benar-benar saya tuh sampai kempes banget, dan saya nggak pernah ada sempat waktu untuk pompa untuk anak saya atau jadi benar-benar diisin terus. Tapi kalau malam tidurnya tuh blast dari jam terakhir menyusu itu jam 10, kemudian sampai jam 5 atau jam 6 dia nggak minta sama sekali, dok. Saya bangunin juga susah. Tapi ternyata selama 1 bulan dengan pola yang seperti itu, kenaikan berat badannya sesuai. Oke. Kenaikan berat badannya misalnya 600 gram per bulan, itu kan sesuai ya di usia 4-5 bulan itu. Ya kalau seperti itu boleh, berarti artinya empat bulan dia situasional ya, beda-beda tiap anak. Yep. Berarti tetap mantau juga perkembangan si bayi ya, meskipun pola tidurnya mungkin nggak 2 jam sekali dibangunkan. Ya, pertumbuhannya.